again. It's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saung Sian. Kali ini kita akan mereview kembali ya flashback. Kemarin sudah beberapa kali atau beberapa konten sudah membahas tentang cosmetic berkaitan dengan skin whitening, kemudian ada anti acne, dan saya singgung juga untuk memberikan suatu pemahaman atau konsep apa sih bedanya kosmetik dengan kosmetik ataupun nutrisiotik, nutri-kosmetik kayak gitu ya. Langsung cek saja ya guys di channel YouTube. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Ini ada beberapa playlist ya berkaitan dengan kosmetik. Sebenarnya sudah ada 5 konten: skin whitening, anti acne, maupun penjelasan kosmetik, kosmetik, nutri kosmetika. Oke, yang subscribe, tulisan subscribe masih merah, silahkan diklik untuk subscribe dan beri like, jempol ke atas jika memang bermanfaat. Lebih mengulang saja ya, sebenarnya mengulang review bahwa untuk mempelajari kosmetologi dan aromaterapi ya, nantinya kita akan memperdalam dulu konsepnya. Jadi dalam strategi formulasi tentunya kita juga harus memikirkan target-target terapinya, karena saat ini tentunya dalam suatu perancangan dalam formulasi, baik dalam sediaan obat ya, untuk obat, formulasi obat maupun ke arah kosmetik kemudian nutraceutik, ini persaingannya tentu sangat ketat sekali. Maka kita harus memahami konsep-konsep utamanya, target dalam semacam apa ya, terapi gitu ya. Targetnya itu ketika kita memformulasi ada di mana dan bagaimana mekanismenya. Nah, kita mengulang kembali, menguatkan kembali, dan mohon bisa dibedakan antara kosmetik dengan kosmetik ini, karena ini akan menjadi suatu added value nantinya ya ketika kita membicarakan suatu formulasi. Pada intinya kita harus memahami ya konsep-konsep yang berkaitan dengan strateginya, strategi sebelum kita membicarakan formulasi tentunya. Dalam hal ini kita akan belajar terkait dengan mekanisme, terkait dengan dimana sih suatu aktif compound, senyawa aktif yang bisa kita create di dalam kosmetik itu akan beraksi ya. Jadi ada suatu targetnya tentunya di sana. Jadi tidak asal kita mengembangkan suatu produk kayak gitu ya. Dan kemudian tentunya kalau bagi user, customer ini atau sebagai masyarakat umum atau nantinya sebagai seorang farmasis, apoteker dan lain-lain tentunya ya, akan lebih pede lagi ketika berhadapan dengan customernya, dengan pasiennya. Ada pertanyaan, oh ini kalau hidroquinon ini sebaiknya harus penggunanya seperti apa, karena kita sudah paham mekanismenya, kita sudah memahami cara kerjanya seperti itu. Jadi belajar kosmetologi jangan dibayangkan kita belajar berias gitu ya, seperti yang ini.
udah lihat ya, udah melihat bahwa kalau berias itu seperti itu contohnya. Kemudian saya ngambil contoh-contoh kosmetik yang mungkin udah kosong ya, sebenarnya udah kosong, udah tinggal package-nya saja, punya Mbok Wedok ya. Oke, ini ada contoh saja ya, Gold Water Essence. Jadi essence, pengembangan essence. Essence ini juga booming ya, karena pemakaiannya yang mudah, praktis, bisa dibawa kemana-mana. Bayangkan kalau kita berpergian, ngantongin di saku bisa. Tas yang kecil biasanya kalau perempuan-perempuan masuk di tas kecil itu bisa banget ya. Ini termasuk kosmetik karena dia sebagai anti-aging ya, untuk rejuvenate and bright, nah, untuk lebih glowy, harapannya seperti itu sih. Ini masuk dalam kosmetik. Kalau kita membicarakan yang kosmetik tadi, contohnya, nah nggak tahu ini apa, untuk apa ini, jelas ini bedak. Oke, kalau kosmetik ini adalah ada contoh produk, nggak perlu saya sebutkan mereknya, ini bedak. Nah, sebelum pemakaian bedak biasanya kita memakai fondasi ya, foundation. Nah, alas. Jadi ada semacam dasar foundation lah ya, agar hasil make upnya tentunya akan lebih bagus. Nah, kalau berkaitan dengan teknik merias saya nggak paham gitu ya. Yang lebih paham tuh itu tadi itu, ya. Si Jimmy tadi itu beauty vlogger itu dia udah paham banget untuk berias. Nah, hal yang seperti ini kita harus bisa membedakan. Jadi mana itu kosmetik, mana itu kosmetik. Terkadang customer banyak yang terkecoh sih ya, karena ini sebagai anti aging, ini sebagai anti acne dan sebagainya gitu ya. Kemudian ya kita akan membicarakan lebih detail nantinya, dimana memang penggunaan istilah anti gitu ya, anti-aging, anti-acne dan sebagainya, ini akan menjadi suatu added value tentunya bagi industri kosmetik untuk menggait customer, calon customer ya, supaya customer yang sudah digait lebih loyal lagi. Karena apa? Kosmetik ini irasional guys ya, irasional sekali. Bayangkan seperti ini, ibu saya usianya 50-an tahun ke atas nih, ketika ada suatu penawaran dari tempat perawatannya beliau misal, ini Bu ada produk anti-aging untuk penuaan dini ya, sehingga nanti harapannya mukanya ini akan lebih kenyal gitu ya, jadi mengurangi sagging, wrinkling ya, apa istilahnya, kendor, keriput itu akan berkurang gitu ya. Nah, ini pasti harga berapapun mendengar kata-kata tadi ya, awet muda, maka akan dibeli itu. Nah, terkadang di sinilah letak irasionalnya. Jadi belum tentu juga padahal produk itu bisa langsung memberikan efek yang langsung atau cepat kayak gitu ya. Tentu ada suatu proses. Nah, ini sudah, kalau ya memang secara sains ada buktinya, ada kayak gitu ya, bisa dibuktikan. Tetapi terkadang kalau udah berkaitan dengan price, harga dan sebagainya, ini akan irasional. Oke, ini banyak sekali ya, ini dari Korea. Wah, ini Mbok Wedok ini ternyata produk-produk kosmetiknya dari mana-mana gitu ya. Heran saya juga. Ini ada AHA, BHA, PHA ya, jadi satu ya. Ada alpha arbutin ya, hydroxyuric acid dan sebagainya. Ini dalam bentuk serum, ada yang dalam bentuk toner. Ini dari Some by Me. Nah, saya juga kadang ikutan pakai gitu ya, padahal nggak tahu gitu ya, ini apa, ini essence. Saya cuma lihat untuk anti aging gitu ya, serum ini pakai ini. Kadang salah juga, harusnya cuma di muka, saya pakai di tangan guys, maka sering dimarahi. It's not a game, it's a rich thing. Oke, produk-produk tadi sudah saya singkirkan ya. Itu tandanya konten kali ini sudah berakhir. Video
ini sampai di sini. Kita akan ketemu di materi-materi berkaitan dengan kosmetologi dan aromaterapi. Ini nggak hanya kosmetik, aromaterapi. Pada akhirnya nanti kita akan banyak bertemu dengan konten-konten yang berkaitan dengan farmasi. Dan tidak hanya sekedar ilmu farmasi, tapi kita juga akan refresh gitu ya, dengan tempat-tempat yang bagus, suasana-suasana yang fresh dan sebagainya. Karena farmasi tidak hanya sekedar science, tapi juga harus ada art-nya, ada seninya di sana, sehingga nggak stres. Oke, saya Samsian, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.